Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan belajar atau latihan soal mengenai soal TIU atau Tes Intelijensia Umum bagian tes kuantitatif, tes SKD CPNS. Nah, di dalam soal ini kita hanya akan berfokus pada soal cerita, yaitu soal cerita logika matematika dan perbandingan. Nah, kenapa dua soal ini penting? Karena kedua materi ini itu masuk ke dalam kisi-kisi tes CPNS tahun 2023 atau tes CPNS sebelumnya, yang dimana tes kuantitatif itu terdiri dari 4 materi. Nah, namun di dalam video ini kita hanya akan fokus dulu ke dua materi, yaitu terkait dengan soal cerita dan soal perbandingan. Jadi langsung aja kita ke soal yang pertama. Nah, jadi soal pertama, harga seporsi bakso itu 12.000 dan harga seporsi mie ayam itu 8.000. Nah, kita misalkan bakso ini X, mie ayam ini itu Y. Rosa membelikan 8 porsi bakso, berarti Rosa itu membeli 8X untuk teman-temannya dengan semua uangnya. Oke, jadi kita mau menghitung uangnya Rosa. Uang Rosa itu habis untuk membeli 8 bakso. Berarti uang Rosa itu sejumlah 8X. 8 kali X-nya itu adalah 12.000. Jadi hasilnya adalah 96.000. Oke, jadi kita ketemu bahwa jumlah uang Rosa itu adalah 96.000. Nah, kemudian pertanyaannya, berapa porsi mie ayam yang dapat dibeli Rosa dengan menggunakan banyaknya uang yang sama? Dengan uang 96.000 ini, Rosa bisa membeli berapa porsi mie ayam? Nah, mie ayam itu harganya kan dia 8.000. Rosa punya uang 96.000, jadi dibagi 8.000. 96 dibagi 8 itu adalah 12. Jadi jawabannya Rosa bisa membelikan uang 96.000 itu dengan 12 porsi mie ayam. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Benny membeli 1 buku dan 3 pulpen dengan harga 16.000. Nah, ini kita misalkan buku ini X, pulpen ini Y. Jadi, kita ke persamaan matematikanya. Benny membeli 1 buku dan 3 pulpen, berarti X plus 3Y itu sama dengan 16.000. Charlie membeli buku dan pulpen dengan harga 10.000, berarti X plus Y itu adalah 10.000. Nah, kemudian Denny membeli 2 buku dan 3 pulpen, 2X plus 3Y. Apabila Denny membayar uangnya itu 30.000, pernyataan manakah yang benar? Nah, jadi yang perlu kita tahu adalah nilai X dan nilai Y-nya atau harga buku dan harga pulpennya. Nah, caranya adalah dengan kita membuat persamaan antara persamaan ke-1 ini dan persamaan kedua ini, kita buat kesimpulan dengan cara substitusi ataupun eliminasi gitu. X plus Y sama dengan 10.000. Di sini aku pakai substitusi aja ya. X dikurangi X kan habis, 3Y dikurangi Y itu 2Y, 16 dikurangi 10, 6.000. Y sama dengan 3.000. Jadi harga pulpennya 3.000. Kemudian harga X-nya berapa? Kita menggunakan persamaan kedua, yaitu X plus Y sama dengan 10.000. X plus Y-nya itu 3.000 sama dengan 10.000. Jadi nilai X itu sama dengan 10.000 dikurangi 3.000. Jadi satu buku itu harganya 7.000. Nah, kemudian yang ditanya itu Denny membeli 3X
dan 3Y dengan uang 30.000. Jadi apakah benar? Kita hitung 2X plus 3Y sama dengan 2 kali X-nya itu 7.000 plus 3 kali Y-nya itu 3.000. 2 kali 7, 14.000 plus 3 kali 3 itu 9.000 sama dengan 23.000. Jadi dengan uang 30.000 ini Denny itu sebenarnya uangnya itu sisa. Sisa berapa? Sisa atau kembalian. Kembalian Denny itu sama dengan 30.000 dikurangi 23.000 sama dengan 7.000. Jadi jawabannya adalah C. Denny akan menerima kembalian sebesar 7.000. Kita ke nomor 3. Dini membagikan kue kepada 35 anak. Masing-masing anak mendapatkan 4 potong kue. Jika kue itu dibagikan ke 20 anak, berapakah banyak kue yang diterima masing-masing anak? Nah, jadi di sini itu kita nggak tahu sebenarnya Dini itu punya berapa kue. Nah, jadi yang perlu kita tahu itu adalah kita harus mencari kue yang dimiliki Dini itu berapa. Jadi pernyataan pertama itu kan dia punya kue. Nggak tahu jumlahnya berapa, pokoknya dia dibagi 35 anak itu dapatnya 4 potong per anak. Kemudian pernyataan B itu, jika kue itu dibagikan ke 20 anak, dapatnya berapa? Gitu. Nah, kalau misalkan kayak gini, kita menggunakan perbandingan. Perbandingannya itu adalah perbandingan terbalik dengan menggunakan pernyataan-pernyataan yang sudah kita punya. Misalkan ini 35 anak, jadi perbandingan itu harus sama, 35 anak dibandingkan 20 anak. Nah, karena perbandingannya itu terbalik, di sini 4 ini itu meskipun dia seharusnya itu milik 35 anak, tapi dia di bawah. Kayak gini jadinya. Jadinya 4, terus di atasnya itu X. Jadi, X sama dengan 35 kali 4 dibagi 20. 4 dibagi 20 ini kan 5. Nah, berarti ini 7. 7 potong. Kayak gitu. Atau kalau misalkan teman-teman bingung, teman-teman bisa misalkan dengan cara kita tarik dari sini ya, kita kasih panah. Kita kan punya persamaan X. X ini itu kuenya jumlahnya berapa kita nggak tahu, dibagi 35 anak, itu per anak itu dapat 4. Berarti bisa kita simpulkan bahwa X itu sama dengan 4 dikali 35. Hasilnya adalah 140. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa Dini itu punya 140 potong kue. Nah, dari 140 potong kue ini dibagi ke 20 anak, jadi per anak itu dapatnya adalah 7 potong. Ya kan, 140 bagi 20 sama dengan 7 potong. Oke, kita ke nomor 4. 56 pekerja bangunan itu menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 42 hari. Oleh karena suatu hal, para pekerja ini harus menyelesaikan dalam waktu 24 hari. Jadi ditanya berapa banyak pekerja yang harus ditambahkan. Nah, jadi di sini untuk menyelesaikan 24 hari itu kita butuh berapa banyak pekerja dulu. Jadi kita harus menghitung berapa banyak pekerja yang harus kita kerahkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini selama 24 hari. Nah, dengan kayak gini itu menggunakan sama kayak yang di atas, menggunakan perbandingan terbalik.
Jadi, misalkan ini, 56 per X itu sama dengan, nah ini kan harusnya 42 per 24, jadi kita balik, 24 per 42. Atau kalian juga bisa tulis 42 per 24 sama dengan 42 per 24 sama dengan X per 56. Nah, ini yang aku balik yang ini X per 56. Kalau yang di sini yang tak balik yang 24 per 42. Jadi sama aja, pokoknya mau dibalik salah satu tidak ada masalah. Nah, jadi kita selesaikan X itu sama dengan 42 dikali 56 dibagi 20 dibagi 24. Jadi hasilnya itu adalah 98. Nah, 98 ini adalah banyaknya pekerja untuk menyelesaikan 24 hari. Sedangkan yang ditanya itu adalah banyaknya pekerja yang harus ditambahkan. Jadi pekerja yang ditambahkan kan itu sama dengan 98 dikurangi 56. Jadi jawabannya adalah 42. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, nomor 5. Nomor 5, Dodi ingin membangun sebuah rumah. Nah, ini ingat-ingat lagi ya, ini soalnya seperti yang soal sebelumnya. Dodi ingin membangun sebuah rumah. Jika ada 9 pekerja bangunan yang membangun, 9 pekerja itu akan menyelesaikan selama 24 hari. Ternyata pekerja bangunan yang bisa membangun rumah Dodi itu hanya 6 pekerja atau 6 orang. Jadi berapa lama waktunya? Nah, ini juga menggunakan perbandingan terbalik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan kita harus menggunakan perbandingan terbalik? Nah, namanya perbandingan terbalik itu adalah terjadi apabila sesuatu itu mengecil tapi hasilnya membesar. Nah, maksudnya gini, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan 9 pekerja membutuhkan 24 hari. Berarti kalau pekerjanya semakin dikit, otomatis waktunya yang digunakan akan semakin besar. Nah, kalau misalkan terbalik gitu, berarti kita menggunakan perbandingan terbalik. Karena apa? Karena pekerjanya semakin sedikit, hari yang kita butuhkan itu semakin banyak. Nah, itu bisa kita logikakan kenapa kok semakin waktunya itu semakin banyak yang dibutuhkan ya, karena tenaganya semakin sedikit. Kalau tenaganya semakin berkurang atau semakin sedikit, otomatis waktu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan itu juga akan semakin besar. Nah, itulah momen-momen atau waktu di mana kita harus menggunakan perbandingan terbalik gitu. Jadi sama seperti tadi, 9 per 6 sama dengan X per 24. Jadi X sama dengan 24 dikali 9 per 6. 6 bisa kita coret ke 24 yaitu 9. 9 kali 9, 6 tambah 6, bukan maaf. 4, ini bukan 9. 4 dikalikan 9 itu adalah 36. Jadi, untuk 6 pekerja itu membutuhkan waktu 36 hari. Kita lanjut ke nomor 6. Rani dan Wati bekerja sebagai babysitter. Setiap kali menjaga anak, Rani mengenakan biaya. Nah, oke, kita tulis dulu. Rani itu biayanya adalah 100.000 per jam plus biaya perjalanan 50.000. Kalau Wati itu 80.000 per jam dan biaya tambahannya itu
40.000 per anak. Nah, dari sini ditanyanya apa? Pada 3 Januari 2023, Rani dan Wati itu mengasuh masing-masing 6 anak dengan jumlah waktu yang sama. Oke, jadi Rani itu sama dengan Wati, pekerjaannya sama, nggak ada yang beda. Rani sama dengan Wati. Jika pada hari itu mereka mendapatkan upah yang sama, berapa lama waktu yang dihabiskan masing-masing untuk mengasuh anak? Jadi gajinya Rani itu sama dengan gajinya Wati. Oke, dari sini kita bisa membuat soalnya itu menjadi bentuk matematika. Nah, 100.000 per jam. Nah, jam ini itu kita ibaratkan X. Nah, karena ini ratusan ribu, jadi aku hilangkan bentuk ratusannya aja ya. Bentuk ribuannya, jadi tinggal ratusan. Jadi, biar menghitungnya lebih mudah nanti. 100X plus biaya perjalanannya itu plus 50.000. Nah, di sini kita membicarakan terkait dengan biayanya ya, 100.000 per jam ditambah 50.000 perjalanan untuk Rani. Kalau untuk Wati itu 80.000 per jam ditambah 40.000 per anak Y. Nah, kenapa Y? Karena anak ini dia tidak sama ya dengan si Rani. Rani itu kan udah pasti kalau perjalanan itu dia tidak mempertimbangkan jumlah anaknya, tidak mempertimbangkan jamnya, ya pokoknya kalau sekali berangkat dia tambahannya 50.000 gitu. Nah, dari sini kita bisa membuat persamaan matematika, kita pindah ruas. Terus ini kita pindah ruas plus 40Y. Nah, Y itu apa? Y itu tadi kan anak ya. Nah, di sini dikatakan bahwa mereka itu mengasuh 6 anak masing-masing. Jadi dikalikan dengan 6. Nah, sama dengan 100 dikurangi 80 sama dengan 20X. Terus sama dengan min 50 ditambah 40 dikali 6. 40 kali 6 itu berapa? 40 dikalikan 6 itu 240 dikurangi 50 kan, berarti dikurangi minus ini 50. Berarti 20X itu sama dengan 190. X sama dengan 9,5. Jadi X itu tadi apa? X tadi adalah jam. Berarti masing-masing itu memerlukan waktu untuk mengasuh anak itu sebesar 9,5 jam. Jawabannya adalah D. Nah, ini kita tak tulis keterangan dulu. Per jam itu X, per anak itu Y. Oke. Nah, nomor 7. Seorang peternak ayam mempunyai persediaan makan untuk 48 ekor selama 80 hari. Selama 8 hari. 48 ekor itu untuk 8 hari. Nah, kemudian ada tetangganya yang menitipkan ayam untuk dirawat sebanyak 16 ekor. Kalau menitipkan berarti 48 ekor ayam itu juga tetap dihitung ya. Jadi pertambahan 48 ditambah 16 ekor. Itu sama dengan berapa? Sama dengan 64 ekor. Nah, kalau dia itu merawat 64 ekor ayam, berapa lama persediaan makanan peternak tersebut akan habis? Titik hari. Nah, logikanya ya kalau semakin banyak ayamnya, berarti pakannya akan semakin cepat habis atau nilainya lebih kecil. Jadi kita menggunakan perbandingan terbalik lagi. Jadi 48 per 64 sama dengan X per 8. Nah, dari sini X sama dengan 48 dikali 8 dibagi 64. Ini bisa kita coret jadi 8. Jawabannya adalah 48 dibagi 8 adalah 6 hari. Jadi, pakannya itu hanya akan tersedia atau akan habis di hari ke-6 atau hanya cukup untuk 6 hari. 8.
Harga minuman A dan B memiliki perbandingan 3:4. Minuman A banding B itu sama dengan 3:4. Nah, sebenarnya penulisan kayak gini boleh-boleh saja, tapi kita boleh juga mengubah ke penulisan bentuk pecahan, yaitu A per B sama dengan 3/4 atau A dibandingkan B itu sama dengan 3/4. Oke. Nah, harga minuman A itu adalah Rp15. Nah, kita sama dengankan lagi. A tadi berapa ini? Patokannya ini ya. A-nya itu adalah 15.000. Sedangkan B, nah kita nggak tahu harga B itu berapa. Nah, tapi dari sini kita bisa langsung mengetahui karena udah diketahui perbandingannya ini, 3:4. Jadi tinggal kita selesaikan saja persamaannya. Jadi kita selesaikan persamaan ini ya. Jadi 3B sama dengan 4 dikali 15.000. Atau kita bisa langsung tulis B sama dengan 4 kali 15.000 dibagi 3. Kita coret 5. 5 dikali 4, 20.000. Jadi harga B itu 20.000. Terus yang ditanya adalah, jika Rara membeli 3 minuman A dan 2 minuman B, berapa yang harus dibayar? Berarti 3A plus 2B. 3 dikali A-nya itu berapa? A-nya adalah 15.000. B-nya itu adalah 20.000. Jadi 3 dikali 15 adalah 45.000. Ditambah 2 kali 20 sama dengan 40.000. Jadi jawabannya adalah 85.000. Jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 9. Nah, soal nomor 9, Anis, Bella, dan Cynthia mempunyai uang tabungan dari hasil kerja sampingan. Uang itu ditabung pada akhir bulan. Setiap kali menabung, besaran uangnya adalah, kita tulis dulu, Anis itu 3 juta, Bella 3 juta, Cynthia 5 juta. Cynthia 5 juta. Setelah tahun 2021, 22, 23, Anis, Bella, Cynthia masing-masing menabung dengan jumlah uang yang sama, yaitu lebih dari 75 juta. Jumlah uang yang mungkin ditabung tiap orang selama 3 tahun tersebut adalah, jadi kita akan mencari jumlah yang ditabung mereka selama, jumlah uang yang mungkin ditabung tiap orang selama 3 tahun. Gitu. Nah, pokoknya dia itu selama 3 tahun konsisten. Anis itu 3, 3, 3, dan seterusnya. Pokoknya nabungnya segitu per bulannya. Kalau Bella itu juga sama, 3, 3 juta, 3 juta. Terus Cynthia itu juga 5 juta, terus dan seterusnya dengan jumlah itu masing-masing itu adalah lebih dari 75 juta. Pokoknya mereka bertiga itu punya tabungan lebih dari 75 juta. Jadi berapa tabungan mereka? Nah, kalau misalkan di sini kan ada pernyataan jumlah uangnya itu sama, lebih dari 75 juta. Jadi berapa supaya mendapatkan nilai yang sama? Nah, dari situ kita menggunakan kelipatannya. Menggunakan kelipatan dari 3 dan 5 sampai ketemu itu berapa gitu. Misalkan ini 3 kali 3 itu kan 9. Nah, 9 itu kan bukan kelipatan 5, jadi kita kali lagi kali 3. Misalkan kayak gitu. Kalau kita kali 3 lagi, itu 9. Nah, 3 ditambah, bukan perkalian, tapi harusnya pertambahan, kan di sini kan terkait dengan pertambahan ya. Jadi 3 tambah 3 itu 6, nggak mungkin 5. 3 tambah 3 lagi itu 9, tidak mungkin. Tambah 3 lagi 12, tambah 3 lagi 15.
tambah 3 lagi itu 15 dan seterusnya sampai dia itu lebih dari 35 juta. Caranya yang gampang, kita tinggal lihat jawabannya. 75 juta itu benar atau salah? Ya otomatis salah. Karena 78 juta itu bukan kelipatan dari 5. Kalau 80 juta, salah juga karena dia bukan kelipatan dari 3. 84 dia bukan kelipatan 5. 95 juta dia bukan kelipatan 3. Jadi yang benar adalah D, karena 90 juta itu adalah kelipatan 3 dan juga 5. Oke, kita ke nomor 10. Nomor 10, 3 tahun yang lalu, usia kakak 5 kali usia adik. Jika selisih usia mereka sekarang 4 tahun, berapa jumlah usia mereka sekarang? Nah, jadi kita ibaratkan usia kakak sekarang. Itu misalkan X. Kalau usia adik sekarang, itu kita ibaratkan dengan Y. Terus yang kalimat pertama yang kita itu adalah 3 tahun yang lalu. Nah, 3 tahun yang lalu itu usia kakak 5 kali usia adik. Berarti kakaknya itu adalah X. X min 3 kita tutup kurung karena dia menyatakan 3 tahun yang lalu. Jadi usia kakak yang sekarang itu masih sama usia kakak yang 3 tahun yang lalu itu merupakan satu kesatuan yang utuh gitu. Jadi kita kasih kurung. Sama dengan 5 kali usia adik, berarti 5 kali Y min 3 gitu. Dari sini X min 3 sama dengan 5Z min 15. Jadi X min 5Y sama dengan min 15, ini dipindah ruas jadi plus 3 ya. Jadi min 15 plus 3, X min 5Y itu sama dengan min 12. Ini 3 tahun yang lalu. Terus sekarang menceritakan jika selisih usia mereka sekarang itu adalah 4 tahun. Berarti kakak X min adik itu sekarang selisihnya 3 tahun. Selisihnya 4 tahun. Jadi bisa kita cari nilai X dan D-nya itu dengan eliminasi ataupun substitusi. Nah, jadi ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kita eliminasi persamaan 1 dan 2, yaitu X min 5Y sama dengan min 12, X min Y sama dengan 4. Kita kurangi. X-nya itu habis, ini min 5 dikurangi min 1 itu sama dengan min 4Y, min 12 dikurangi min 4, dikurangi 4 itu sama dengan min 16, jadi Y sama dengan 16 dibagi 4, yaitu 4. Kemudian X-nya, X itu sama dengan 4 plus Y ya. Ini kalau pindah ruas di sini, itu kan jadinya ini menggunakan persamaan 1. Jadi X itu sama dengan 4 plus 4 sama dengan 8. Jadi jumlah usia mereka atau jumlah umur mereka, usia mereka itu sama dengan X plus Y sama dengan 8 plus 4. Jadi jumlahnya adalah 12 tahun. Oke, yang nomor 11. 3 tahun yang lalu, usia Rika 5 kali usia Sonya. Nah, kita ibaratkan Rika itu sama dengan X, Sonya itu sama dengan Y. Nah, pernyataan yang pertama itu 3 tahun lalu usia Rika 5 kali usia Sonya. Berarti X min 3 sama dengan 5 kali Y min 3. Kita selesaiin dulu persamaannya. X min 3 sama dengan 5Y min 15. X min 5Y sama dengan min 12. Kemudian, pernyataan yang kedua, diketahui sekarang usia Diana dan Eva berturut-turut adalah 6
tahun dan 9 tahun. Diana 6, kemudian Eva itu 9. Jika usia mereka diurutkan dari yang termuda, manakah urutan yang benar? Oke. Oh, ternyata tadi aku kelewatan ya. Kan ini 3 tahun yang lalu usia Rika 5 kali usia Sonya. Nah, ternyata masih ada lanjutannya. Selisih usia mereka sekarang adalah 4 tahun. Jadi, kedua itu X min Y itu sama dengan 4. Oke, ini tinggal kita eliminasi lagi, yaitu persamaan 1 dan persamaan 2. Itu X min 5Y sama dengan min 12, X min Y sama dengan 4. Oke, kita eliminasi menjadi min 4Y sama dengan min 16, Y sama dengan 4, terus X min Y sama dengan 4. Jadi nilai X sama dengan 4 ditambah 4, atau 4 tambah Y sama dengan 8. Oke, jadi di sini kita ketemu bahwa Rika itu X itu usianya 8. Soya itu Y usianya adalah 4. Terus Diana itu 6 tahun, Eva itu 9 tahun. Jadi kalau diurutkan dari yang termuda, yang paling muda itu adalah Sonya, kemudian Diana, Rika, dan yang terakhir adalah Eva. Oke, kita ke nomor 12. Perbandingan umur Ali dan Badu 6 tahun yang lalu adalah 5 dibanding 6. Oke, jadi Ali dan Badu di 6 tahun yang lalu, perbandingan Ali dan Badu di 6 tahun yang lalu, jadi kini dikurangi 6, sama dengan 5 banding 6. Nah, dari sini, terus ini, hasil kali umur keduanya, A dikali B itu sama dengan 1512. Berapa umur Ali sekarang? Berapa umur A? Ditanya umur A. Nah, kita selesaiin persamaan yang ini. Sama dengan ini dikalikan dengan ini. Berarti 6 dikali A, 6A, min 6 dikali 6. Berarti 36 sama dengan ini. Kemudian 5 dikali B min 6. 5 dikali B sama dengan 5B dikurangi 5 dikali 6 sama dengan 30. Nah, dari sini kita tinggal pindah ruas, 6A min 5B itu sama dengan 30, min 30 ditambah 36. Jadi 6A min 5B itu sama dengan 6. Nah, dari sini kita bisa masukkan persamaan ini. Nah, A kali B sama dengan 1512 atau 1512. Itu bisa kita buat persamaan B sama dengan 1512 dibanding A atau sebaliknya. Nah, kemudian tinggal kita substitusi. Substitusi persamaan 1 dan 2. 6A dikurangi 5 dikali 1512 per A sama dengan 6. Nah, 6A dikurangi 5 dikali 1500 5 dikali 1512 itu sama dengan berapa? Nah, itu kita nggak usah hitung dulu, coba ya. Kita nggak usah hitung dulu. 1512 sama dengan 6. Oke. Oh, maaf. Nah, dari sini kita itu bisa dikali A dulu, biar
A yang di bawah ini nanti biar bisa hilang dan persamaannya bisa mudah kita selesaikan. Jadi dikalikan A, berarti 6A kuadrat min 5 dikali 1512 sama dengan 6A. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan, kita dibagi 6. 6A kuadrat dibagi 6 tinggal A kuadrat, 5 dikali 1512 dibagi 6, itu hasilnya 1260. Nanti bisa teman-teman cek di kalkulator masing-masing, kemudian sama dengan A. Jadi A kuadrat pindah ruas, A ini ke sini. A kuadrat min A min 1260 sama dengan 0. Jadi ini bisa kita cari penyelesaiannya, yaitu A min 36 dikali A plus 35. Nah, dari sini kita bisa ketemu nilai A. Nilai A-nya itu sama dengan 36 dan A sama dengan min 35. Jadi kita ambil nilai yang persamaan yang nilainya positif. Maka kita bisa tahu bahwa umur ahlinya itu adalah 36 tahun. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Zeni membeli buku gambar dan penggaris seharga 12.000. Kita misalkan buku gambar X, penggarisnya itu adalah Y. Jadi, Zeni membeli buku gambar dan penggaris, harganya 12.000. Jadi, X plus Y itu sama dengan 12.000. Kemudian, Neo membeli satu buku gambar dan 2 penggaris, jadi X plus 2Y itu sama dengan 15.000. Perbandingan harga buku gambar dan penggaris adalah, nah kalau kayak gini, caranya sama, kita harus melakukan eliminasi atau substitusi. Gampangnya kita eliminasi aja ya. X dikurangi X habis, Y dikurangi 2Y sama dengan min Y, 12.000 dikurangi 15.000 adalah 3.000. Jadi, Y sama dengan 3.000. Negatifnya bisa kita hilangkan. Kemudian, dari sini kita bisa tahu nilai X-nya. X plus Y sama dengan 12.000. X plus Y-nya itu 3.000 sama dengan 12.000. X sama dengan 12.000 dikurangi 3.000. Jadi, X-nya itu sama dengan 9.000. Oke, kita dicari perbandingan harga buku gambar atau perbandingan X dan penggaris. Jadi, yang ditanya adalah perbandingan X per Y. X-nya itu berapa? X-nya itu adalah 9.000. Y-nya itu 3.000. Nah, tinggal kita coret. 9 dibagi 3, ini kan bisa kita sederhanakan. 9 itu 3, kemudian 3 dibagi 3 tinggal 1. Jadi perbandingannya adalah 3 dibanding 1. Nah, untuk perbandingan kayak gini, aku sarankan teman-teman berhati-hati dan aku lebih menyarankan untuk menuliskan dalam bentuk seperti ini. Ketimbang kalau misalkan teman-teman itu menulis dalam bentuk X dibandingkan Y sama dengan sesuatu, nanti malah bingung gitu, malah jadi jawabannya terbalik-balik gitu. Jadi aku saranin untuk menuliskan dalam bentuk pecahan kayak gini. Oke, kita langsung lanjut ke nomor 14. Perbandingan mainan Lala dan Lia itu adalah 2 dibandingkan 5. 2 dibanding 5. Jadi Lala per Lia itu 2 per 5. Sedangkan jumlah mainan mereka itu 77 buah. Jadi, Lala plus Lia itu sama dengan 77. Selisih dikurangi, ditanya itu Lala dikurangi Lia sama dengan berapa? Nah, kita ibaratkan Lala itu X, Lia itu Z ya. Biar nanti lebih mudah aja dalam kita menyelesaikannya. Berarti ini X per Y. Oke. Kemudian ini juga nanti sama. Aku tulis ulang aja. Jadi kita X
plus Y itu sama dengan 77, ditanya X min Y. Nah, kalau sudah seperti ini nanti bisa kita selesaikan, tinggal kita kali silang. 5X itu sama dengan 5X itu sama dengan 2Y, atau X sama dengan 2/5Y. Kita masukkan ke persamaan yang kedua ini. Ini persamaan 1 ya. Ini persamaan 2. Kemudian kita substitusikan. X plus Y itu sama dengan 77. Dengan X-nya itu adalah 2/5Y plus Y sama dengan 77. Nah, ini bisa kita samakan penyebutnya menjadi 5. Ini tetap 2 plus 5Y. Ya kan, 5/5 kan sama dengan 1 atau sama dengan Y. Sama dengan 77. Berarti 2 plus 5 itu 7. Berarti 7/5Y sama dengan 77. Y sama dengan 77 dibagi 7/5 harusnya. Tapi kita langsung balik aja menjadi perkalian. 5/7. 11. Y sama dengan 55. Jadi, kita bisa tahu selisih X min Y-nya itu berapa. Karena kita udah tahu nilai Y-nya, berarti kita harus tahu nilai X-nya. Kita ke sini ya. Nilai X-nya itu berapa? Nah, tinggal kita masukkan. X plus Y sama dengan 77. Nilai X-nya belum diketahui. Y-nya 55 sama dengan 77. X sama dengan 77 dikurangi 55. Jadi, X sama dengan 22. Selisih atau X min Y, selisih itu sebenarnya nggak melulu soal X min Y, tapi selisih itu adalah hasil yang paling besar dikurangi hasil yang paling kecil, atau dalam hal ini itu adalah Y min X. Jadi 55 dikurangi 22, jadi selisihnya adalah 33. Jadi jawabannya C. Kita ke nomor 15. Jika sebuah motor menempuh jarak dari kota Solo ke kota Karanganyar dalam waktu 1,5 jam dengan kecepatan 40 km per jam. Oke, kita buat ilustrasi. Solo ke Karanganyar itu ditempuh dalam waktu 1,5 jam dengan kecepatan 40 km per jam. Terus, maka agar waktu yang diinginkan itu hanya 30 menit, jadi kesini itu cuma 1 jam atau 30 menit, berapa kecepatan yang diperlukan? Nah, kalau seperti ini kita menggunakan perbandingan terbalik langsung saja. Karena kalau misalkan waktu yang digunakan untuk menempuh dari Solo ke Karanganyar itu lebih singkat atau lebih sebentar, berarti kecepatannya akan lebih tinggi. Jadi, kita menggunakan perbandingan terbalik. Langsung aja. 1,5 jam per 1 jam sama dengan X per 40. Jadi X sama dengan 40 dikali 1,5. Adalah 60 km per jam. Jawabannya C. Kita ke nomor 16. Jika sebuah bingkai foto A memiliki panjang X dan lebar sama dengan 2 kali panjang bingkai foto B. Oke, kita tulis pelan-pelan ya. Panjang bingkai foto A itu sama dengan PA atau kita sebut X. Dan lebar A, ya kan, lebar A itu 2 kali
panjang bingkai foto B atau panjang bingkai foto B atau kita singkat dengan PB. Terus ini masih ada lanjutannya. Bingkai foto B memiliki panjang Y. Berarti panjang bingkai foto B atau PB itu sama dengan Y. Berarti ini LA itu sama dengan 2Y. Dan luas bingkai foto B, itu sama dengan 8XY. Maka perbandingan luas bingkai foto A dan foto B ditanya adalah LB dibandingkan dengan LA itu berapa? Nah, soalnya ini. Oke, kita langsung aja menggunakan cara yang sebelumnya. Jadi, kalau soal perbandingan lebih baik ditulis seperti ini, LB per LA langsung. Nah, LB itu berapa? 8XY. LA itu berapa? Nah, kalau bingkai foto, otomatis bentuknya adalah persegi panjang. Jadi rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, panjang A itu apa? X. Lebar A itu apa? Lebar A itu adalah 2Y. Berarti X dikali 2Y. Atau bisa kita tulis 8XY per 2XY. Kita bisa coret XY-nya. 8 banding 2 bisa kita sederhanakan dengan membagi 2 masing-masing. 8 dibagi 2 adalah 4. 2 dibagi 2 adalah 1. Jadi perbandingannya adalah 4 banding 1. Jadi untuk mengerjakan soal cerita atau logika matematika itu kita harus mencermati setiap kalimat dari soal yang ada. Nah, setiap kalimat tersebut harus kita tuangkan ke dalam bentuk matematikanya. Jadi harus teliti dan harus sabar, harus bisa meruntut dari awal sampai akhir. Kalau udah bisa meruntut atau udah bisa kita menuangkan dari bahasa Indonesia ke bahasa matematika, nanti insya Allah bisa mengerjakan atau menyelesaikannya dengan sebaik mungkin. Oke, kita lanjut ke nomor 17. Jika sebuah persegi A memiliki panjang sisi 3x, persegi A itu sisinya 3x. Dan luasnya ini kita gini ya. Dan memiliki luasnya itu adalah LA. Dan persegi B memiliki panjang sisi 2 kali panjang sisi A. Berarti panjang sisinya adalah 2 kali 3x. Jadi sama dengan 6x. Luas persegi B. Yang ditanya itu adalah luas persegi B. Ingat ya, tadi itu luas persegi A itu sama dengan L. Nah, L itu apa? L ini adalah, kalau misalkan luas persegi kan rumusnya sisi kali sisi. Nah, sisi kali sisi itu adalah 3x dikali 3x. Jawabannya adalah 9x kuadrat. Jadi, L itu adalah 9x kuadrat. Kemudian kita berbicara luas segitiga B itu sama dengan 6x dikali 6x. 6x dikali 6x itu adalah 36x kuadrat. Nah, 36x kuadrat ini kita ubah ke bentuk L. Nah, L itu adalah 9x kuadrat. Jadi kita bagi aja 9x kuadrat. 36 dibagi 9 adalah 4. Jadi, luas persegi panjang B adalah 4L. Atau 4 kalinya luas segitiga
luas persegi A. Kita ke soal nomor 18. Jika persegi panjang A, oke, soalnya hampir sama, persegi panjang. Kalau tadi kan persegi, sekarang persegi panjang. Persegi panjang A itu memiliki luasnya itu L. Luas A itu sama dengan L. Luas persegi A itu, luas persegi panjang A itu sama dengan L. Dengan panjangnya itu P dan lebarnya itu L. Sedangkan persegi panjang B itu 3 kali panjang dari persegi panjang dan 2 kali lebar dari persegi panjang. Oh, maksudnya ini mungkin persegi panjang A ya. Jadi, panjangnya itu 3 kali panjang dari persegi panjang A atau 3P, lebarnya itu adalah 2L. Nah, ditanya perbandingan luasnya. Nah, kalau ditanya perbandingan luas, langsung aja kita ini. Luas persegi A, persegi panjang A, per luas persegi panjang B sama dengan persegi panjang A itu adalah panjang kali lebar, persegi panjang B itu adalah 3 panjang kali 2 lebar. Sama dengan PL per 3P dikali 2L itu sama dengan 6PL. Jadi perbandingannya adalah PL-nya dicoret, tinggal 1:6. Jawabannya adalah D. Oke, kita ke nomor 19. Jari-jari lingkaran A adalah 3 kali jari-jari lingkaran B. Oke, RA itu sama dengan 3RB. Maka perbandingan luas lingkaran A dan B adalah, kita rumus luas lingkaran. Itu sama dengan PR kuadrat. Nah, kita tanya perbandingan. Perbandingan A sama perbandingan B. Nah, rumusnya tadi PR kuadrat. Kalau lingkaran A itu kan berarti PR kuadrat. R-nya itu, RA-nya itu kan sama dengan 3RB kan ini. RA itu sama dengan 3RB. Jadi kita masukkan 3RB kuadrat per Pi kali tetap RB. Nah, kayak gini. Karena kalau misalkan ini luas lingkaran A itu kan sama dengan Pi dikali RA kuadrat, sedangkan RA kuadrat itu 3RB. Nah, kalau RB berarti tetap. Nah, dari sini Pi-nya itu bisa kita coret langsung. 3RB kuadrat itu sama dengan 9RB kuadrat per RB kuadrat. RB kuadratnya tinggal kita coret, tinggal 9:1. Jawabannya adalah B. Oke, kita ke nomor yang terakhir, nomor 20. Jika diketahui perbandingan persegi panjang A dan persegi panjang B adalah 2:3. Panjang ya. Kita punya persegi panjang A dan persegi panjang B. Perbandingan panjangnya itu 2:3. Berarti ini 2P, ini 3P. Perbandingan lebarnya, A itu 2 lebar, kalau B-nya itu 5L atau 5 lebarnya, perbandingannya 5. Maka perbandingan luas persegi panjang A dan B. Perbandingan luas persegi panjang A dibandingkan luas persegi panjang B.
Persegi panjang rumusnya apa? Panjang kali lebar, berarti 2P kali 2L per 3P kali 5L. 2P kali 2L. 2 kali 2, 4PL. Per 3 dikali 5, 15PL. PL-nya kita bisa coret, jadi perbandingannya adalah 4 dibandingkan 15. Jawabannya adalah C. Oke, sekian pembahasan soal TIU kuantitatif bagian soal cerita dan perbandingan. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Untuk soal lengkapnya bisa teman-teman download di description box. Terima kasih, bye-bye.